Shalom, senang berjumpa dengan saudara semuanya. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sangat baik karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Dalam keadaan apapun, Alkitab berkata bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, saudara, pada hari ini kembali lagi kita mau belajar akan kebenaran Tuhan bersama-sama, supaya kita lebih lagi selangkah lagi maju ke depan untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi lebih dalam lagi. Saudara, hari ini saya ingin sharing tentang kehidupan seseorang yang bernama Bartemius. Saya percaya Bartemius ini merupakan sebuah kisah yang sering kali kita dengar. Nah, pertanyaannya, siapakah Bartemius itu, saudara? Alkitab menjelaskan bahwa Bartemius ini adalah seorang pengemis dengan mata yang buta. Dan Alkitab juga menceritakan bahwasanya dia itu tinggal di sebuah kota yang bernama Yeriko. Dia tinggal di pinggiran kota Yeriko, saudara. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah ceritakan kepada setiap saudara semuanya yang menyaksikan acara ini, bahwa kota Yeriko di zaman dari zaman Joshua sampai zaman Yesus, itu merupakan sebuah kota yang enggan untuk dimasuki oleh orang-orang, atau orang-orang enggan untuk datang ke kota itu. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah kota yang terkutuk, dikutuk oleh Joshua. Nah, tetapi Alkitab mencatatkan bahwasanya Bartemius itu tinggal di sana, tinggal di dalamnya. Dan yang lebih mengenaskan lagi secara sisi manusia, arti nama Bartemius ini artinya adalah anak yang terkutuk. Saudara bisa bayangkan kalau seorang bapak atau seorang ibu memberi nama anak yaitu dengan sebuah sumpah serapah atau sebuah arti yang buruk. Saya rasa di seluruh dunia ini tidak ada, hanya Bartemius yang namanya artinya adalah anak yang terkutuk, saudara. Nah, bisa bayangkan dia tinggal di sebuah kota yang terkutuk. Dia memiliki nama yang setiap hari ketika orang memanggil namanya Bartemius, dengan kata lain, setiap orang-orang yang memanggil namanya, dia menyumpahi bahwasanya dia adalah anak yang terkutuk, dan juga dia seorang pengemis, dan dia juga seorang yang matanya buta. Secara manusia dia tidak punya harapan. Secara manusia dia sudah hopeless. Mungkin dari sisi manusianya dia sendiri, dia sudah berkata dia sudah tidak punya harapan, saudara. Itu benar-benar merupakan sebuah seperti sebuah kutukan yang menimpa hidupnya dia. Tetapi yang menggembirakan, saudara, Alkitab menjelaskan, Alkitab menceritakan Yesus masuk ke dalam kota itu. Dan singkat cerita, Yesus menyembuhkan Bartemius. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kok Bartemius ini bisa yang namanya mengalami mujizat dari Tuhan? Padahal secara sisi manusia dia sudah tidak mungkin mengalami mujizat. Tetapi kenapa Bartemius ini kok bisa mengalami namanya mujizat dari Tuhan? Yang pertama, saya ingin berkata kepada saudara semuanya, ini yang perlu saudara garis bawahi. Di Injil Yohanes, Yesus pernah bersaksi tentang dirinya sendiri, bahwasanya dia berkata, aku tidak dapat melakukan apapun kalau aku tidak melihat Bapa-Ku yang di surga melakukannya terlebih dahulu. Dengan kata lain, Yesus tidak bisa melakukan bertindak apapun kalau dia tidak melihat Bapa yang di surga itu memberi perintah kepada dia, saudara. Nah, saya percaya ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, saudara, itu merupakan kehendak Bapa yang ada di surga. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus bisa masuk ke sana? Kenapa Yesus juga ingin menjumpai, selain Zakius, dia juga ingin menjumpai Bartemius? Saya percaya bukan karena si Bartemius ini matanya buta dan Yesus akhirnya datang ke sana ingin menjumpai Bartemius. Tidak. Saya sangat percaya karena ada poin-poin, ada rahasia-rahasia tertentu, sehingga Yesus itu mau dengan senang hati masuk ke sana dan menyembuhkan Bartemius, dan hidup Bartemius berubah. Nah, poin yang pertama, Alkitab menjelaskan bahwasanya ternyata Bartemius ini, dia Alkitab di dalam bahasa Inggris, di dalam King James Version, itu ternyata Bartemius tidak hanya menjerit,
Kalau di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia dikatakan bahwasanya Bartimius ini berteriak-teriak, berseru-seru. Tetapi di dalam King James Version, di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan bahwasanya dia crying out, dia memiliki sebuah tangisan yang ingin dia keluarkan, yang harus dia keluarkan, sebuah beban berat yang dia tidak bisa menanggungnya sendiri. Alkitab mencatatkan di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan bahwasanya Bartimius ini di dalam hati memiliki yang namanya sebuah tangisan, bukan hanya seruan, bukan hanya teriakan, tetapi sebuah tangisan. Dan yang luar biasanya, tangisannya itu dia tidak tujukan kepada manusia. Alkitab tidak pernah mencatatkan bahwasanya Bartimius menangis kepada manusia, enggak. Tetapi ketika dia mendengar Yesus datang ke kotanya, barulah tangisannya itu dia keluarkan. Saudara, ini merupakan hal yang luar biasa. Saya percaya bahwasanya Yesus sudah mendengar tangisannya, saudara. Yesus sudah mengerti bahwasanya Bartimius ini ada beban berat. Tapi yang luar biasanya beban beratnya, dia tidak berharap untuk manusia menyelesaikan beban beratnya, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Itu yang pertama. Alkitab juga mencatatkan, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, saya ingin berkata kepada setiap saudara semuanya, ayo miliki kunci yang pertama dari hidup Bartimius, yaitu berharap, menangislah kepada Tuhan. Menangislah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Alkitab bukankah di dalam perjanjian lama dikatakan bahwasanya Tuhan itu menampung air mata kita itu di dalam kirbatnya, saudara. Itu yang pertama, poin yang pertama, kenapa Bartimius itu mengalami mujizat? Dia hanya berharap kepada Tuhan, dia tidak berharap kepada manusia. Poin yang kedua, saudara, nah ini yang luar biasa. Ketika Bartimius ini berseru, menangis, ternyata dia tidak hanya menangis biasa, tetapi dia juga menyebutkan sebuah deklarasi iman. Apa itu deklarasi imannya? Dia berkata begini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Jesus son of David, have mercy on me. Dia katakan gitu. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, ini yang luar biasanya. Apa sih yang luar biasanya? Sebutan anak Daud itu sebenarnya merupakan sebuah sebutan atau panggilan untuk orang Israel. Percaya bahwa itu panggilan hanya khusus untuk Mesias yang mereka tunggu. Nah, orang-orang di sekelilingnya tidak sadar bahwasanya mereka sedang mengelilingi seorang Mesias yang mereka tunggu, yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi Bartimius sadar bahwasanya Yesus itu satu-satunya Mesias. Yesus itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia berteriak berkali-kali, dia katakan, Jesus son of David, have mercy on me. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan ini merupakan dobrakan iman yang ada di dalam hidupnya Bartimius. Dia percaya hanya Yesus yang menjadi Mesias bagi dunia ini. Hanya Yesus yang menjadi harapan untuk dia, untuk bisa dia pulih dalam hidupnya. Nah, saudara, ini merupakan hal yang luar biasa. Saya mau berkata kepada kita semuanya, saudara, keadaan dunia akan semakin pelik, keadaan dunia akan semakin berat. Mungkin pandemi ini akan selesai, tapi pandemi-pandemi berikutnya akan datang lagi, saudara. Karena Alkitab berkata bahwasanya waktu-waktu yang kita lalui itu adalah waktu-waktu yang semakin hari semakin jahat. Tidak akan semakin baik, semakin jahat, saudara. Itu yang perlu kita sadari. Nah, tapi kalau saudara pegang poin yang kedua, bahwasanya keadaan seburuk apapun, tapi saudara dan saya tetap tujukan iman kita kepada Tuhan, kita akan mengalami mujizat dari Tuhan. Poin yang terakhir, yang ketiga, saudara. Ketika Yesus mendengar bahwasanya Bartimius berseru dengan imannya, mengakui bahwasanya Yesus adalah the son of David, atau Yesus adalah juru selamat, Mesias satu-satunya. Dan itu merupakan sebuah hal yang luar biasa yang diakui oleh Bartimius untuk Yesus. Dan memang itu adalah kebenaran yang sejati, yang hakiki. Yang ketiga yang dilakukan oleh Bartimius apa? Ketika Yesus memanggil, bahwasanya Bartimius itu disuruh datang kepada Yesus, Alkitab mencatatkan
maka Bartimeus menanggalkan jubahnya. Jubah apa itu? Jubah hidup lamanya. Jubah merupakan sebuah titel, orang-orang tahu bahwa dia adalah seorang pengemis. Nah, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tanggalkan itu. Dia tanggalkan semua jubahnya dan dia lari menuju kepada Yesus. Saudara, kalau kita memiliki beban apapun, kita mencatatkan kalau kita mau datang kepada Tuhan, mari kita tanggalkan segala beban kita. Datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, berseru kepada Tuhan. Maka beban kita itu akan dipikul oleh Yesus, saudara. Jangan saudara terus pikul beban itu, saudara. Jangan saudara ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara pikul terus beban itu. Itu merupakan hal yang sia-sia. Tapi tanggalkan beban itu dan datang kepada Tuhan. Sama seperti Bartimeus, dia tanggalkan jubah lamanya dan dia datang kepada Yesus. Dia mengalami sebuah restorasi. Dia mengalami sebuah pemulihan. Well, saudara, sampai di sini sharing firman Tuhan. Saya percaya dan saya berharap, saya berdoa ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Ini akan membangkitkan semangat kita, membangkitkan iman kita lagi, saudara. Oke, sampai jumpa di next berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.